Halo guys, welcome back to our podcast Janji Pengharapan. Yeay, kita balik lagi nih guys, dan kali ini kita sudah earth tone sekali ya. Kita membumi ya hari ini. Dan balik lagi dengan aku Meske Dan aku Deborah. Pada podcast kita kali ini pasti kalian penasaran kan guys, siapa bintang tamunya nih? Siapa sih Kak Debo? Bintang tamu kita hari ini adalah Renata. Hai Renata. Hai. Renata ini adalah seorang university counselor dan juga volunteer di Heritage Kuningan atau Teens Ministry-nya di Every Nation Kuningan. Thank you so much Renata buat kesempatannya. The pleasure is mine, you guys. Udah Ya ampun. menyempatkan hadir. Kita sangat senang kedatangan Renata. Apa kabar nih Kak Renata? Baik, puji Tuhan. Ya Gimana? ampun. Berarti ini udah pengalaman hampir 1 tahun pernikahan. Ya hampir 1 tahun nih. Gimana rasanya menikah? Waduh. Waduhnya ini in a good way. In a good way, In a good way. Karena banyak adjusting juga, banyak menyesuaikan dua individu dari background yang berbeda, value-value yang berbeda gitu. Dan bersyukur sih, jadi bisa belajar untuk mengasihi lebih dalam lagi gitu. Kalau boleh tahu berarti Renata dan suami backgroundnya dari mana? Renata dari mana? Aku sama suami backgroundnya beda banget sih. Aku dari suami Sama-sama dari Manado. Bali, sama-sama Manado. Manado. Ya, sama-sama Manado. Suami Bali Manado, kalau aku Cina Manado. Oke. Gitu, Cinan. Yeay. Jadi Renata Itu. dari dulu besarnya di? Nah itu, Gimana tuh? ini. Aku dulu lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta, terus beberapa tahun, terus umur 6 atau umur berapa ya pindah ke Tanjung Pinang karena papa mama ada panggilan ke full time ministry gitu. Jadi terus dari SD sampai SMA aku di Tanjung Pinang, kuliah ke US juga sempat pindah dan balik lagi ke Jakarta gitu. Gimana tuh Kak perasaan kakak berpindah-pindah? Kayak seru atau takut? Kan kayak Sherina ya. Sherina tuh kayaknya seru banget gitu petualangan pindah-pindah sekolah. Jujur sih waktu masih kecil aku manut-manut aja. Aku kayak oh ya kita pindah, oke gitu. Terus tapi seiring berjalannya waktu aku sempat sedih gitu karena aku ingat banget tuh aku tanya sama papa mama kayak, "Pa, Mama bisa nggak sih Jakartanya dikasih ke Tanjung, Jakartanya yang di koper kayak itu semua teman-temanku kayak kita bawa juga." Tapi papa mama juga bilang ya nggak bisa, inilah your new normal gitu. Dan dari situlah karena aku juga ditarik dari sekolah formal jadi homeschool itu kan jadi lebih tertutup kan ya. Dan my perspective on relationships with other people tuh jadi kayak ya itu semua sementara gitu kayak jadi kayak oh ya gue cuma di sini palingan 1 tahun 2 tahun terus ya udah aku nggak mau terlalu deep lah sama relationship gitu. Jadi ngerasa kayak hubungan tuh kayak disposable gitu ya, kayak iya, bakal berakhir juga. Betul. Karena aku nggak ngelihat kayak there's a value to maintaining relationships tuh aku akan pergi terus aku juga akan dilupakan gitu. Jadi kayak ya udahlah. Duh, aku juga pernah lagi ngerasain pindah Bandung, Lampung, Jakarta. Jogja, Jakarta. Jogja, iya. Wah kita sama ya? Pindah-pindah juga ya. Tapi itu berarti berpengaruh juga di pertemanan. Berarti kalau di homeschool berarti kan temannya lebih sedikit. Nah itu homeschoolnya maksudnya kayak tipikal betul-betul kamu di rumah aja atau kayak ada ke sekolah seminggu berapa kali gitu? Enggak, aku temenan sama kokoku aja. Oh berarti Jadi hanya cuma betul-betul sama berdua. Koko aja? Berdua. Jadi ya gitu deh. Kalau di gereja juga julukannya, oh kamu sekolah di rumah, berarti kamu nggak sekolah dong. Nah kayak, aduh enggak sih, sekolah sih, buktinya aku stres. Karena banyak tugas. Banyak banget tugasnya, tapi ya gitu deh. Jadi makanya aku deket banget sama kakakku, aku deket banget sama papa mamaku karena ya di pikiranku ya Itu ya, temanku. ya itu temanku ya inilah yang pindah sama bareng aku terus sekarang sama-sama kayak work through this together gitu. Makanya sekarang ya sempat kepikiran kayak kalau aku nggak di sini lama-lama ya ngapain ku berteman gitu. Jadi itu sih. Itu berarti pindah di usia 6 paling 6. Oh berarti masih baru masuk.
SD. SD. Iya 6 atau 7 deh. Tapi kamu punya sahabat di waktu-waktu itu? Oh punya. Waktu di Tanjung Pinang pun sempat punya sahabat juga beberapa. Kami sempat main bareng gitu, tapi ya balik lagi karena waktu itu awal-awal papa mama sih ngomongnya ya kita kayaknya nggak lama di Tanjung Pinang. Bohong banget. sampai sekarang masih ada di situ. Aduh, om tante gimana? Mohon maaf ya Pak Ma, tapi I love you guys. Tapi ya gitu deh pokoknya. Cuma sempat ada kepikiran ya mungkin kita akan pindah ke Jakarta, kita akan balik lagi. Jadi kamu jangan terlalu attach lah sama orang lain. Karena aku tipikal orangnya kayak gitu. Sekali aku udah deket nih, itu aku loyalitasnya parah gitu. Dan sampai kalau dipisahin tuh sampai nangis, nggak mau dipisahin. Makanya papa mama cuma bilang kayak kamu hati-hati temenan, kamu hati-hati jangan terlalu dekat. Dan dari situ mindset itulah yang aku bawa setiap kali aku pindah kayak udahlah nggak usah terlalu dekat sama siapa-siapa gitu toh ntar pindah lagi terus sakit lagi terus kesepian lagi gitu jadi ya gitu. Tapi kamu mudah diterima sama teman-teman di sana karena kan biasanya enak Jakarta nih gitu. Kalau itu mungkin karena kita masih bocah-bocah jadi ya terima-terima aja sih. Cuma when we got older kayak udah remaja gitu baru aku ngerasa bahwa kok aku agak beda ya. Kok nggak nyambung ini kayak mereka kan pasti ngomongin guru-gurunya di sekolah terus aku guruku cuma satu ada di studio gimana dong gimana gitu terus ya biasalah ada bandel-bandel SMA lah gitu cuma ya nggak relate gitu dan itu further kayak membuat aku kayak ngerasa oh ya bener sih kayak ngapain aku deket-deket sama mereka karena ngerasa kayak ya aku juga udah beda terus gimana gitu itu sih. Tapi bagaimana tuh Kak? Tadi kan Kakak bilang kayak aku ngerasa berbeda gitu kan dengan berpindah-pindah. Cara Kakak mengatasi kayak perasaan itu tuh bagaimana tuh Kak? Yang sebelum aku sembuh itu aku menantikan kapan lagi aku pindah. Supaya aku kayak ya udahlah di sini nggak diterima, ya udahlah aku pindah lagi biar aku bisa reinvent myself gitu bisa kayak oh ya jadi I wasn't a big fan of like keeping a relationship gitu. Networking itu aku aku lebih sering burning bridges daripada aku keeping relationship karena ya menurut aku ya ngapain gitu loh. Ya jadi aku copingnya gitu. Oke, dalam 2 tahun, setahun lagi aku akan pindah ke sini gitu. Jadi kayak yang gak ada yang kenal. Iya gitu. Jadi kadang-kadang kita suka kayak gitu ya guys gitu kayak kadang kalau ada lagi masalah kayak aduh pengennya pindah aja hilang semua teman-teman mulai lagi kehidupan yang baru gitu kan tapi itu bikin kamu ngerasa kayak tersisihkan kesepian atau itu dari maksudnya apakah yang tadi kamu bilang kamu merasa seperti itu apakah itu dari pemikiran kamu atau ada perlakuan-perlakuan teman-teman mungkin atau orang sekitar yang kayak membuat kamu merasa kayak kok kayaknya aku beda ya kok kayaknya aku tersisihkan gitu dari orang-orang ini. Sebenarnya dua-duanya sih. Jadi waktu aku kuliah di Amerika kan juga ya aku beda, international student, terus juga di kampung yang Amerika. Jadi I think aku satu-satunya student dari Indonesia. Terus meskipun ada student dari Asia juga, cuma mereka tuh udah yang kayak umur 40-an udah yang kayak mohon maaf tapi yang udah ya jadi udah nggak relate lagi udah berkeluarga gitu jadi kayak culture shock dan homesickness buat mereka tuh kayak udah nggak relate cuma ya gitu deh jadi yang aku ngerasa tersisihkan ya itu dari pikiranku sendiri kayak oh iya aku meskipun ini environment baru ini kayak teman-teman yang misalnya nggak tahu aku tuh dari mana asalnya tapi tetap aja aku ngerasa kayak ya kayaknya aku nggak belong di sini deh dan dari situlah muncul thoughts yang kayaknya aku kemanapun aku pergi aku nggak akan bisa bener-bener feel like I belong gitu kayak nggak gitu sih itu jadi ya sempat ngerasa itu ya live out seperti itu ya berarti itu berdampak cukup kuat juga ya Kak untuk
pikiran kakak, untuk mental health kakak gitu. Nah tadi Renata sempat bilang sembuh, Iya, maksudnya sembuh dari sembuh dari apa? Waduh. Iya, sembuh dari depresi. Jadi one of my semesters, aku lupa semester berapa, aku ke psikolog yang di kampus dan ya aku counseling gitulah. Terus psikologku kasih aku tes dan ya udah, aku seperti biasa just filled out the test, answered some questions, terus test results came back dan aku ya clinically depressed gitu. Jadi ya udah ada gitu simptomnya. Jadi dari situlah aku ngerasa kayak wah, aku emang jadi, tapi dari situ even going to the psikolog itu juga aku ngerasa aku ngebebanin that psychologist gitu. Bukan aku kayak, tapi ya meskipun ya aku juga merasa aku ngebebanin semua orang di hidupku. Bahkan itu teman-temanku yang di kampus, papa mamaku yang ngebiayain studiku. Jadi aku sempat ngerasa kayak, wah kalau aku satu nggak pernah bilang, dua ngebebanin, ya ngapain aku stay alive gitu. Jadi sempat ada masa dimana aku mau take matters into my own hands dan kayak ya udahlah, kalau aku nggak diterima di kehidupan ini ya udahlah, aku quit aja lah, aku pindah ke alam lain aja lah. Aku Pindahnya kota dan negara lagi, pindah alam itu. Tapi ya thank God itu aku attempt-nya 2 kali. Satu dalam aku mau loncat, dan kedua kali via obat. Itu aku attempt 2 kali. Tapi dua-duanya puji Tuhan interfere. Sekarang looking back ya, I'm so grateful that he interfered. Tuhan gagalkan rencana itu. Ya disitulah turning pointnya, dimana aku kayak, wah ini gue udah coba 2 kali nih, gagal nih. Kayaknya there's something that needs to change for me gitu. Itu sih dari situ. Tapi aku juga bilang sama Tuhan, oke Tuhan, ini aku udah coba 2 kali, terus Tuhan gagalin. Jadi Tuhan kasih tahu dong rencana Tuhan untuk aku apa gitu. Jadi aku udah mau quit, tapi Tuhan bilang no, keep going gitu. Jadi aku bilang oke, if you are a God yang really keeps his promises, if you have a future and a hope for me, ya you prove it gitu. Prove it now. Dan di situ Tuhan bilang oke, challenge accepted. I am going to prove it to you. Itu gimana tuh Renata kayak merasa Tuhan berbicaranya, kayak do you really sense it or do you hear it audible? Itu berarti setelah attempt yang kedua kali dengan obat itu. Iya, kedua kali. Itu aku ada beberapa signs yang aku minta dan dari devotion aku juga, dan ada satu ya selama the phase where I was like, kenapa ini kedua kali tapi digagalin lagi, itu ada just one word that kept standing out gitu. Jadi itu ya future gitu. There's a future. Dan di situ dan even in my conversation sama my friends, sama my professors juga, itu selalu ada kata itu kayak future. Jadi aku kayak, oh mungkin it's not the end of the story gitu. Jadi that's where I realized through my devotion juga kayak, oh ya maybe ya Tuhan akan okay, I'm going to graduate. Iya, aku akan pindah lagi, tapi it's not going to end there gitu. Masih ada there's still a part of the story that isn't written yet gitu. Jadi aku kayak, oh ya udah gitu. Tapi aku bilang, okay, Tuhan like prove it. One chapter at a time one ya. chapter ya. Sih gitu. Berarti kalau tadi aku dengar kayak, kan kalau mungkin kenapa Renata yang sempat feel left out itu karena pengalaman pindah-pindah. Nah kalau kenapa kamu ngerasa kamu selalu jadi beban, itu kayak sekarang Renata sendiri udah nemu belum? Kayaknya kenapa ya akarnya bisa ngerasain itu? Akarnya sih lebih ke dinamika keluarga sih. Jadi ya selalu ngerasa kayak I'm responsible for mistakes yang mungkin bukan my mistakes gitu. Kayak aku masih ingat in one of my childhood houses itu kayak ada one of my dogs died gitu. Jadi kayak and I felt responsible for that, padahal ya it's udah just waktunya ya aja. udah waktunya aja, orang dia ada virus gitu kan. Jadi ya udah but I felt responsible karena itu
that's the dog that I really love the most gitu. Kayak aduh, itu sih. Jadi akarnya ya Responsibility tinggi banget. responsibility tinggi dan that sense of loyalty gitu. Jadi I kayak see. karena aku udah loyal banget sama seseorang atau ada value, ya aku akan take responsibility gitu sih. Berarti tadi kakak kan bilang yang dari berpindah-pindah itu kan kakak merasakan ada kayak ingin menyerah, terus juga merasa kayak kesepian gitu kan kak. Berarti kesepian itu juga bisa mempengaruhi ya kak kesehatan mental kita, dan itu juga bisa membuat kita jadi ingin melakukan hal-hal buruk seperti tadi kayak mau percobaan bunuh diri, tapi kayak tadi ada Tuhan. campur tangan Tuhan. Kayak Kak Renata juga nggak berjalan sendiri, Kak Renata tetap kayak melibatkan Tuhan, bahkan Tuhan juga berbicara langsung ke kehidupan Kak Renata. Jadi aku juga mau ingetin buat teman-teman semua yang lagi nonton podcast ini, mungkin yang lagi merasakan sekarang apa yang seperti Kak Renata rasakan, tetap andalkan Tuhan itu ya Kak Debo, dan jangan mengandalkan diri sendiri, tapi tetap percaya kalau Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Iya, tadi juga aku tertarik karena Renata bilang bahkan setelah percobaan itu dari devotionnya Renata, berarti Renata punya hubungan yang kuat, dan kayak mental health itu kadang-kadang orang mengaitkannya kayak dengan spiritual, kayak tapi ternyata ya itu tadi gitu, kayak itu dua hal yang berbeda. Dan tapi saat Renata menjaga kesehatan yang secara spiritual itu, bahkan di saat mau attempt melakukan itu, Tuhan yang intervensi gitu. Dan bahkan Roh Kudus tugasnya mengingatkan kan, kayak kalau kita tidak membaca, kita tidak merenungkan gitu, kayak kita apa yang mau kita ingat gitu kan. Jadi kayak kita tetap perlu juga untuk membangun hubungan juga dengan Tuhan. Kalau sekarang gimana Renata? Kayak gimana kondisinya dengan yang sekarang? Udah jauh lebih baik sih, udah jauh lebih baik. Kayak udah ya kalau ditanya sekarang apakah masih feel left out, masih feel like I don't belong, jujur enggak. Karena ya itu Tuhan benar-benar He rose up to the challenge gitu. When I challenged Him, okay, you said you have a future and a hope for me, prove it. Dan Tuhan kayak okay, challenge accepted, He proved it gitu. Dan di saat teman-teman aku yang graduating class masih susah cari pekerjaan, itu aku udah tanda tangan kontrak di bulan November before I graduated. Dan dari situ aku balik lagi ke Indonesia, aku ngajar, dan itu juga banyak campur tangan Tuhan sih di situ. Jadi sekarang aku udah tahu kayak okay, sekarang it's not about kayak whether I belong atau enggak, tapi it's about kayak do I really trust God to do this or enggak gitu gitu sih. Dia benar-benar percaya sama perkataan, berpegang sama perkataan itu ya. Dan juga tadi kakak bilang udah lebih baik nih kak. Nah kita tuh juga penasaran bagaimana sih kak cara kakak tuh melewati tadi masa-masa sulit kakak. Itu bagaimana tuh kak? Bisa sembuh yang tadi bisa sembuh tuh mungkin cara praktisnya tuh gimana tuh kak? Cara praktisnya jujur waktu balik lagi ke Indo itu masih pindah-pindah komunitas gitu. Jadi ya dulu sih kalau aku udah enggak, ya balik lagi ke loyal gitu. Kalau aku udah loyal, tapi kalau mereka udah break my trust, udah itu aku udah cut off gitu. Bye, you toxic. Baik, waduh nggak gitu. Dulu aku gitu dulu. Jadi aku pindah-pindah gereja, jadi nggak ada root gitu. Dan one day I realize kayak mau sampai kapan aku pindah-pindah. Kalau aku cari yang sempurna sih nggak ada. Aku juga nggak sempurna gitu kan. Jadi ini dari advice dari papa mama kayak kenapa kamu nggak balik lagi ke gerejanya Om Yahya, Tante Ista, karena mereka kan juga deket banget kan. Toh kata papa mama kayak toh kamu juga dulu jemaat di situ, kamu dulu kids church di situ, kenapa kamu nggak balik lagi aja? Awal-awalnya sih kayak aduh males banget kayak karena mereka udah kenal aku, udah kenal ini, udah kenal itu, cuma Udah tahu dari kecil. udah tahu dari kecil kayak aduh males banget nih pesona new person gue nih, kayak nggak bisa ini. Cuma after I thought about it, terus kayak ya udahlah aku balik lagi gitu, plug-in ke live group di Kelapa Gading dulu. Dulu kita masih Zoom ya? Iya, dulu kita masih Zoom gitu. Jadi Live group COVID. Iya, live group COVID, WhatsApp. Ya jadi balik lagi ke live group, dan dari live group itulah, the live group, life coach, aku
sadar bahwa aku diterima, I'm safe, tapi there's a part that I need to do juga nih. I need to submit to authority gitu. Whether I like it or not, I need to trust that God put this authority for a reason gitu. Meskipun di dalam in my mind itu kayak kenapa dia sih? Kayak mohon maaf kenapa dia gitu. Cuma Tuhan bilang kamu trust sama aku enggak? Do you trust me? Do you trust that I have your good in mind atau enggak gitu. Jadi dari situlah aku benar-benar let go of my distrust sama self righteous aku juga. Aku benar-benar belajar untuk tunduk sama otoritas, dan dari situlah, dari covering otoritas aku, ya aku belajar untuk membaur di community gitu. Jadi dari situlah yang aku benar-benar ngerasa even though aku nggak I mean haters are gonna hate gitu. I know that not everyone likes me and that's okay gitu kan. And I can't do anything to make everyone like me. Jadi so it's okay. True. Udah, cuma as long as aku udah tunduk, sekarang kan otoritas aku terutama ya Tuhan, kedua suami. Ya aku lagi belajar untuk tunduk ke dua otoritas itu. Dan dari situlah aku belajar dan I witness di mana Tuhan rewards trust and obedience gitu. Dan dari that reward untuk aku tuh ya aku merasa lebih secure. Aku nggak merasa kayak aku harus perform kayak gini baru keterima. Aku perform kayak gitu belum tentu diterima gitu. Cuma nggak genuine ya. Ya nggak genuine gitu. Jadi it's a process, tapi God has been faithful gitu. Wow. Dan tadi aku juga penasaran nih Kak, kan Kakak bilang belajar dan taat pada otoritas, tunduk ya. Pasti kan ada kayak kadang tuh tidak sesuai gitu. Kadang ada yang otoritas bilang ke kita, tapi kita kayak kayaknya nggak gitu deh. Terkadang kan berbeda pendapat. Gimana tuh Kak cara Kakak menangani perbedaan pendapat sama otoritas? Ini bukan dari otoritas gereja sih, tapi dari otoritas kerja aku, dari principal aku. In one of my conversations with my principal itu, dia ada ngomong sesuatu dan aku nggak agree karena menurut aku itu nggak efektif gitu. Tapi my principal tuh she answered wisely. Dia bilang kayak nggak semua yang kamu anggap benar itu baik untuk semua orang. Dan gak semua yang kamu anggap kamu tahu itu akan membenefit semua orang, karena ya kita gak pernah tahu otoritas kita tuh harus, kan dia gak hanya otoritas aku sendiri pribadi, tapi juga otoritas dari banyak orang. Dan mungkin di konteks gereja itu kalau gembalanya ya dia gak hanya gembala untuk satu orang aja, tapi gembala untuk semua. Dan mungkin ya apakah pastorku pernah melakukan hal-hal yang aku mikir kayak, aduh kok kayak gitu sih? Ya pernah, tapi it will be selfish kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, memaksakan kehendak kita, tapi kita nggak tahu nih full story-nya gimana. Gitu, jadi ya that's something yang aku benar-benar put in the perspective sih. Aku nggak tahu the whole story. Ya, aku sebagai salah satu leader di Heritage juga kadang aku harus say no to one person supaya aku bisa maintain harmony gitu untuk yang lain gitu. Jadi ya itu sih yang aku belajar gitu. Dari otoritas penting banget untuk kita taat sama otoritas ya. Kayak kalau tadi Renata yang sudah menikah dengan suami, untuk yang masih single, firman Tuhan dan orang tua kita perlu, dan otoritas di tempat kita kerja, di tempat kita melayani itu juga kita perlu taat, karena pasti kayak Tuhan tuh nggak random kayak dia jadi anaknya ini klik gitu kayak terus tiba-tiba lahir. Pasti kayak Tuhan udah punya maksud dan tujuan. Tuhan udah membuat semuanya itu kayak jadi satu jalan untuk kita semua gitu kan. Dan tadi juga Renata juga sempat sharing mengenai komunitas, kayak bagaimana Renata bisa perlahan itu karena Renata taat sama otoritas untuk masuk lagi ke komunitas. Otoritasnya itu adalah orang tuanya Renata sendiri yang menganjurkan masuk ke komunitas gereja, dan itu yang membantu Renata proses sampai akhirnya Renata sekarang sudah pulih dari semua yang di masa lalu tadi. Jadi mungkin kita kalau
aku rangkum lagi nih Kak dari Kak Renata ya tadi, ya mungkin kita pernah merasa kayak tersisih atau merasa kayak tidak diterima karena kita berbeda. Di sini aku mau ingetin aja untuk semua teman-teman, be kind to yourself gitu, kayak kita belajar untuk mengampuni diri kita sendiri juga. Terus mungkin caranya gimana sih Kak Debo ya, kita bisa Menjadi apa yang jadi kayak tadi kan Renata mungkin kayak kok aku nggak ngerasa belong di satu tempat ya, selalu berbeda gitu. Dan mungkin itu juga banyak dari kita juga yang relate ya, pindah ke tempat baru gimana nih nggak bisa adjust nggak bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang di sana. Ya kita jadi diri kita apa adanya, kayak yang Renata bilang tadi, kita nggak perlu perform, kita nggak perlu kayak jadi sama kayak mereka untuk supaya kita diterima gitu kan. Mungkin dalam hal-hal tertentu kita bisa kayak ya lakukan apa yang kita suka gitu. Dan aku rasa juga kita perlu confident juga gitu ya. Kayak aku rasa kayak saat kita percaya diri dan kita menjadi diri kita apa adanya, pasti orang-orang yang memiliki kesamaan dengan kita, kesamaan interest itu juga akan datang sendiri gitu. Itu akan attract mereka ya gitu. Tuh, dan ya sih mungkin kalau aku mau nanya juga sih kayak untuk dari Renata, mungkin Renata ada yang mau disampaikan untuk teman-teman yang kayak ngerasa tersisih atau dia yang kayak tadi Renata juga bilang, oh kayaknya semua salah aku ya, kayaknya aku udah ngapain lagi aku hidup gitu, toh ditolak, toh juga setiap ada sesuatu ini karena aku. Mungkin apa yang mau Renata sampaikan buat teman-teman? Ya kalau dari aku sih untuk teman-teman yang ngerasa tersisih dan masih sulit untuk bilang dan masih ngerasa kayak oh everything is your fault gitu, ada beban palsu lah di dalam hidup teman-teman, ya aku cuma mau bilang kayak ya jangan, don't give up gitu, karena Tuhan masih punya rencana dan pengharapan dan there's still a future for you gitu. Aku aja ya looking at my life gitu, I didn't know if aku nggak tahu nih aku bakal sampai di titik ini, sampai di aku nggak pernah nyangka bahwa aku bisa hidup di dalam komunitas kayak there's people that I can actually call friends. Bahkan aku nggak realize bahwa aku bakal married gitu karena saking aku kayak ya udahlah aku nggak punya siapa-siapa, tapi ya kalau Tuhan bisa redeem kayak someone like me, dia pasti akan redeem someone like yang what you're going through juga. Itu sih. Aku juga mau share dari Mazmur 71 ayat 1. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah, Tuhanlah tempat perlindunganku yang kuat. Kalau ada teman-teman yang masih merasa kayak mereka nggak bilang, masih merasa kayak, oh kok aku maju salah, mundur salah, diem salah, itu serba salah ini. Perlindungan yang paling kuat ada di dalam Tuhan kita. Dan kalau misalnya let him be your protector. Karena if God is for us, who can be against us? Begitu dari situ. Wow, thank you banget Renata. Thank you Kak Renata. Kita sangat diberkati ya bagaimana tadi story-nya Renata dari kecil. Aku tuh dari tadi ngebayangin Renata dalam wujud Sherina gitu. Iya, karena pindah-pindahnya itu. Karena pindah-pindahnya itu. Dan sekarang kayak bagaimana Tuhan sudah mentransformasi kehidupan Renata dan pasti ada pengharapan buat kita semua juga. Jadi jangan nyerah. Dan juga aku tadi dapat sesuatu juga nih dari Kak Renata, kayak walaupun hidupnya berpindah-pindah tapi kayak tetap percaya di setiap tempat itu pasti Tuhan tuh udah menaruh rencananya sendiri gitu. Kayak Tuhan tuh pasti ada tujuan. Nah, have a purpose. Asik. Have a purpose gitu kan. Jadi kayak tenang aja buat teman-teman yang mungkin juga sekarang lagi mengalami hal yang sama seperti Kak Renata. Tetap percaya kayak Tuhan punya rencana untuk hidup kalian. Jangan takut, jangan khawatir. Seperti yang aku mau sampaikan juga nih di firman Tuhan Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dari permohonan dengan ucapan syukur. Wow, ini sama juga tadi seperti kayak Kak Renata tadi selalu melibatkan Tuhan dengan berdoa gitu. Jadi
untuk teman-teman semua tetap punya hubungan juga dengan Tuhan, karena itu yang bisa memberikan kita kekuatan dan pastinya pengharapan di dalam Tuhan. Setuju. Dan kayak semua mungkin yang ketakutan-ketakutan yang ada di pikiran itu, ya tadi kita minta dalam doa ke Tuhan gitu. Dan juga aku mau ngingetin buat teman-teman yang ingin didoakan, kalian juga bisa kirim DM ke kita melalui Instagram dan juga TikTok, dan kita akan ada tim dari konselor kita juga yang akan berdoa buat teman-teman. Dan juga jangan lupa follow IG kita @janji_pengharapan, dan juga kita juga punya TikTok nih di @janji.pengharapan, dan juga jangan lupa untuk subscribe, dan juga kalian bisa nonton full version podcast ini di YouTube-nya Janji Pengharapan. So jangan lupa juga untuk share podcast ini ke teman kalian, ke keluarga yang kalian merasa perlu untuk dikuatkan dan pastinya perlu untuk mendengarkan podcast ini juga. Oke. So, itu dia podcast kita hari ini. Hari ini Kak Debo, Thank you so much Kak Rena. Thank you juga Kak Debo. Dan kita ketemu lagi di podcast kita yang berikutnya. Dan selalu ada pengharapan di dalam Kristus. Bye.